ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Ikuti ya. 3, 2, 1. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance in the light of the Lord. Dancing in the light of the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Balik lagi nih di sekolah minggu kita. Kali ini sekolah minggu kita ditemenin sama Kak Priska sama Kak David. Nah, apa kabar kalian semua adik-adik? Pasti tetap luar biasa kan? Kita masih tetap melayani Tuhan melalui online. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dan sebelum masuk ke dalam pujian, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa ibadah online. Tuhan, fokuskan kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya. Serta Yesus selamanya.
adik-adik, balik lagi sama Kak Jen hari ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pastinya tetap antusias ya di dalam Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita ngebahas firman Tuhan, kakak mau nanya dulu nih satu pertanyaan. Kira-kira kalian kenal gak sih sama tokoh satu ini? Nah, ini tuh Kapten Amerika. Pasti tadi dia tahu dong kalau yang udah pada pernah nonton film Avengers. Kapten Amerika ini terkenal banget karena dia ini salah satu superhero yang jago banget ngelawan musuh-musuhnya, ngelawan orang-orang jahat. Nah, adik-adik, kita ini sebenarnya sama loh sama Kapten Amerika. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini setiap hari juga ada dalam medan perang. Kita itu setiap hari melawan yang namanya roh-roh jahat di udara. Siapa sih sebenarnya roh-roh jahat di udara? Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, langsung contohnya aja deh ya. Misalnya nih, kalau adik-adik lagi ujian, ada nih bisa aja suara-suara yang ngisi di pikiran kita. Kak Jen, kan kamu nggak tahu jawabannya. Lirik aja sedikit ke kiri, lirik aja sedikit ke sebelah sana juga. Nggak apa-apa kok nyontek. Daripada nanti harus remedial, kan yang penting nilainya bagus. Nah, itu salah satu bentuk peperangan yang kita hadapi setiap hari. Misalnya lain nih, ada juga kalau kita lagi bikin kesalahan, terus papa mama lagi nanyain ke kita, benar gak kita ngelakuin itu? Terus ada lagi nih bisik-bisikan yang ada di kepala kita kayak, Kajen, gak apa-apa, bilang aja enggak, bilang aja itu bukan kamu, bohong aja sedikit sama orang tua kamu, papa mama, daripada kamu nanti dimarahin, biar semuanya tetap happy-happy aja, baik-baik aja, gak ada yang dimarahin. Nah, itu juga salah satu bentuk peperangan yang kita hadapi dengan roh-roh jahat di udara. Nah, pertanyaannya, kalau si Kapten Amerika ini punya ketopong, punya shield, terus pakai baju perlengkapan perang, sepatunya juga keren, bukan sepatu biasa. Pertanyaannya, kita pakai apa untuk perang melawan si roh-roh jahat di udara ini? Nah, kita buka di Efesus 6 ayat 11-17 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, salah satu perlengkapan yang perlu kita pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, Kak, kenapa sih ikat pinggang ini penting? Kalau adik-adik perhatiin nih, di film-film yang orang-orang pada punya pistol, mereka selalu taruh pistolnya di pinggang. Nah, ikat pinggang itu penting banget untuk taruh senjata-senjata kita. Dan pakai ikat pinggang itu harus kenceng. Gak boleh longgar supaya senjata-senjata kita itu aman. Ada tetap di pinggang kita dan bisa kita pakai kapan aja untuk melawan musuh yang datang. Nah, hobinya iblis itu suka banget menipu kita. Contohnya nih, misalnya pas cerita Adam dan Hawa waktu mereka di Taman Eden, si iblis ini yang menyerupai ular nipu ke Hawa, bilang kalau buah yang ini boleh dimakan supaya kamu bisa jadi sama seperti Allah, supaya kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Tapi kenyataannya ternyata mereka ditipu kan, yang ada Adam dan Hawa malah melukai hati Tuhan, gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mereka malah jadi semakin jauh dari Tuhan dan dikeluarkan dari Taman Eden. Itu
kerjaannya iblis. Iblis itu suka banget tipu-tipu kita. Itu dia penting untuk kita pakai ikat pinggang kebenaran supaya kita tahu kebenaran yang Tuhan mau kita pegang. Tuhan mau kita tahu kalau kita ini anak-anaknya Tuhan. Tuhan itu sayang banget sama kita. Dia nggak pernah ninggalin kita dan masih banyak kebenaran-kebenaran lainnya di Alkitab. Perlengkapan berikutnya yang gak kalah penting adalah baju zirah keadilan. Baju zirah itu yang biasa kita pakai untuk ngelindungin badan kita, terutama dadanya kita, hatinya kita. Nah, kenapa sih penting banget untuk ngelindungin hati? Karena di saat kita lagi perang melawan iblis, hati kita ini bisa penuh dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Aduh, gimana nanti ya? Aduh, bisa nggak ya aku lewatin ini? Aduh, bisa nggak sih aku gitu? Ragu dengan diri kita sendiri. Pokoknya hati kita ini yang paling gampang terserang di saat kita lagi ngelawan iblis. Maka dari itu penting banget untuk kita menjaga hati kita dengan baju zirah ini. Seperti yang dibilang di Alkitab di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dia kenapa penting juga untuk kita pakai baju zirah. Yang berikutnya lagi ada juga kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kalau ada dilihat kayak Captain America ini, dia juga sepatunya yang khusus ya, enggak yang sepatu biasa gitu. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena di saat kita lagi perang, bisa aja nih kita jatuh. Nah, makanya penting banget untuk kita pakai sepatu alas kaki kasut yang khusus untuk perang, supaya kita nggak dicuri damai sejahteranya dari si iblis, supaya kita bisa tetap berdiri yang teguh, berpegang pada Injil kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan akan selalu menopang kita walaupun kita bisa terjatuh saat kita perang. Yang berikutnya ada juga perisai iman. Untuk apa sih perisai iman itu? Nah, tipuan-tipuan iblis itu ibaratnya seperti panah api yang selalu menyerang kita, yang target terus ke diri kita setiap saat. Itu dia penting buat kita punya perisai untuk ngelawan serangan-serangan panah api dari si iblis. Seperti yang dibilang nih di ayat 16 tadi, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, dengan adanya perisai iman, kita jadi percaya kalau kita bisa ngelawan semua serangan iblis. Karena kita tahu kepada siapa kita beriman. Kita beriman kepada Tuhan kita yang raja di atas segala raja, yang lebih hebat dari segala sesuatu, yang bisa ngelawan iblis, dan gak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jadi penting banget untuk kita punya perisai iman ini untuk jaga kita dari semua serangan-serangannya iblis. Nah, lanjut nih kita ke kepala. Ada yang namanya ketopong keselamatan. Kenapa sih ini juga penting? Karena pikiran kita ini sering banget juga jadi targetnya iblis, tempat iblis serang kita dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang gak benar, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, penting banget untuk kita punya topong keselamatan untuk melindungi pikiran-pikiran kita, supaya kita ingat tentang keselamatan yang Tuhan udah kasih untuk kita. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, sampai dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dari tadi kita kan ngebahas terus tentang proteksi nih, hal-hal yang melindungi kita dari serangan iblis. Nah, kita kan juga perlu untuk nyerang iblis balik. Satu-satunya senjata yang bisa kita pakai untuk serang iblis, yang pastinya iblis bahkan kalah, itu cuman satu, yaitu pedang roh firman Allah. Kok bisa sih pedang roh firman Allah ini segitu saktinya, segitu hebatnya? Karena sesuai di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sesuai firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Maka dari itu, satu-satunya yang bisa ngelawan iblis yaitu Allah sendiri, yaitu pedang roh firman Allah. Nah,
banyak banget ya perlengkapan yang perlu kita pakai setiap hari untuk melawan iblis. Aduh, mulai dari mana? Aduh, apa yang harus kita lakuin? Bingung nih, terlalu banyak. Kalau kakak bisa simpulin, intinya dari semua perlengkapan senjata Allah ini, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, hubungan yang intim ini bisa kita bangun dengan cara berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, termasuk ikut sekolah minggu loh. Nah, ini harus kita lakuin setiap hari, karena iblis juga terus berusaha menyerang kita setiap hari. Kakak berdoa melalui firman hari ini, semoga kita semua jadi diingetin lagi untuk terus pakai perlengkapan senjata Allah setiap hari. Dan kakak berdoa supaya kita semua, prajurit-prajuritnya Tuhan, bisa menang melawan iblis setiap hari. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, sekolah minggu, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua berkat anugerah dan perkenanan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau udah mengingatkan kami tentang pentingnya memakai perlengkapan senjata Allah dan mengerti bahwa iblis selalu menyerang kami, dan pentingnya juga untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Tuhan, kiranya Engkau yang bantu setiap kami, supaya kami boleh setiap hari dekat terus dengan Engkau, ingat untuk berdoa, baca firman Tuhan, ikut sekolah minggu, dan juga Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati kami dan keluarga kami, melindungi kami dan juga keluarga kami, memberkati sekolah kami, dan apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua adik-adik yang sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Itu dia ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.